Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas perkenanan dan cinta serta anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Pada malam hari Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh ada kembali Tuhan di dalam saat teduh komunitas kami yaitu LOTW Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dan sampai detik ini. Tuhan masih ada bersama-sama dengan kami dan terkhususnya Tuhan memberikan kami kekuatan, kemampuan sehingga kami boleh ada di dalam saat teduh kami pada malam hari ini ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa biarlah kami datang, kami mau beribadah, kami mau berfellowship bersama Tuhan, kami ingin praise and worship, menyembah Tuhan, itu semua karena kerinduan kami Tuhan, itu semua karena cinta kami dan semata-mata murni karena kami mau datang padamu Tuhan. Sebagai bentuk kami tidak layak, kami tidak mampu, kami tidak sanggup Tuhan. Dan biarlah Tuhan dalam sepanjang saat teduh ini, Tuhan memberkati kami dengan nama kami masing-masing, dimanapun kami berada. Tuhan berkati laptop, handphone, apapun yang kami gunakan, yang kami pakai untuk memfasilitasi saat teduh pada malam hari ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak Tuhan yang akan berbicara atas nama-Mu. Anak-Mu tidak lebih baik ya Allah daripada setiap kekasih-kekasih Tuhan yang boleh bergabung pada malam hari ini. Tetapi biarlah Roh Kudus tuntun urapi jama sehingga tutur kalimat bahasa yang diseberangkan dapat sampai kepada setiap kami yang olehnya itu semata-mata karena Roh Kudus saja. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu, jamah hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh fokus dalam sharing kami dan juga dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengarkan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka saat teduh kami pada malam hari ini, dan kami berdoa biarlah firman Tuhan yang datang boleh menguatkan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami percaya. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi shalom guys, shalom, shalom, shalom. Selamat malam untuk teman-teman. Shalom, shalom, selamat malam. Shalom. Shalom guys, Shalom. damai Tuhan bersama kalian semua. Senang sekali rasanya guys boleh kembali lagi di dalam saat teduh kita pada malam hari ini. Teman-teman mohon dibantu ya guys ya. Aku gak tahu ini jaringannya baik atau enggak, tapi aku berdoa semoga suaranya jelas teman-teman ya. Jadi kalau misalkan suaranya atau putus-putus, teman-teman bisa bantu di kolom chat ya teman-temannya supaya aku bisa segera perbaiki. Oke, teman-teman yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini teman-teman, tema saat teduh kita yaitu dirancang untuk kesukaan Allah. Nah, pertanyaan kita sekarang, dirancang untuk kesukaan Allah, kesukaan yang seperti apa yang Allah mau di dalam hidup kita, guys? Dirancang untuk menjadi kesukaan Allah. Apakah kesukaan Allah di sini hanya selesai saat kita mungkin melayani di gereja? Apakah kesukaan Allah di sini hanya selesai saat kita membantu orang lain di jalan raya? Apakah kesukaan Allah hanya karena kita rajin baca Alkitab? Apakah hanya sampai di situ lalu kita mengatakan itu menjadi kesukaan Allah? Nah, teman-teman, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi landasan firman Tuhan pada malam hari ini, teman-teman. Terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus atau Efesus pasal 2, teman-teman. Mari kita buka firman Tuhan pada malam hari ini. Terambil, teman-teman, di dalam Efesus pasal 2, ayat yang ke-10. Kita hanya satu ayat saja, teman-teman. Jadi bisa perhatikan Alkitab secara baik dan saya akan bacakan bagi kita semua ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, firman Tuhan bunyinya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi teman-teman ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat 10, itu sebetulnya sudah kasih kita spoiler, guys ya. Sudah kasih kita jawaban tentang kesukaan yang Allah mau itu seperti apa. Karena kalau teman-teman sedikit baca konteks dari Efesus pasal 2,
tentang di bawah satu terang perikop, yaitu semua karena anugerah dan karena kasih karunia, teman-teman nanti bisa baca mulai ayat 1 guys. Ya, saya tidak akan bacakan karena kita terbatas oleh waktu, tapi teman-teman nanti bisa baca ya, mulai dari ayat 1, 2 dan seterusnya. Nah, ada problem nih guys. Ada masalah nih guys. Masalah apa? Di Efesus teman-teman ya, kalau misalkan kita melihat sedikit sejarah kota Efesus, Efesus itu kan adalah di mana tempat seluruh orang, baik agama tidak beragama dan seluruh suku bangsa itu berkumpul di sana. Dan Efesus menjadi tempat perdagangan guys waktu itu. Jadi lalu lalangnya banyak orang tuh di Efesus lah. Kayak gitu teman-teman ya. Dan teman-teman harus tahu juga bahwa di Efesus ini banyak orang-orang yang takut akan Tuhan. Salah satu hal yang paling menonjol itu yang pernah disampaikan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu pasal 2, teman-teman ya, yaitu tentang pesan kepada jemaat di Efesus, tentang bagaimana mereka itu sangat setia, mereka itu tidak dapat sabar terhadap yang jahat, mereka itu setia. Kita coba baca sedikit teman-teman ya. Efesus atau Wahyu pasal 2. Teman-teman mari kita lihat. Wahyu pasal 2 guys. Wahyu pasal 2 mulai ayat 2. Teman-teman bisa buka Alkitabnya dan baca. Ini tentang bagaimana Tuhan sendiri memuji loh jemaat di Efesus yang begitu luar biasa. Kita baca. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Tuhan tahu nih, jemaat Efesus teman-teman itu begitu tekun. Pekerjaannya tuh baik, tuh banyak. Lalu aku tahu engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jadi kalau ketemu orang-orang yang suka maki-maki nih guys, orang yang suka bohong ya kan, atau mungkin suka makan duit rakyat, ups. Atau orang yang berlaku jahat guys ya, itu mereka tidak dapat sabar guys. Mereka tidak dapat sabar. Lalu berikutnya apa? Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Ada rasul-rasul palsu yang kadang-kadang mereka ngaku-ngaku diri sebagai rasul guys. Tapi jemaat Efesus itu uji mereka, benar nggak dia rasul? Bayangkan, begitu hebatnya jemaat Efesus sampai Tuhan puji guys. Kita lihat ya. Lalu ayat ketiga, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Untuk saat ini teman-teman kita lihat, jemaat Efesus itu begitu luar biasa guys. Sampai mau menderita oleh karena nama Tuhan. Menderita oleh karena nama Tuhan. Makanya pertanyaan aku di awal tadi, kesukaan Allah yang kayak gimana nih guys? Kalau kita hanya berpikir kesukaan Allah hanya kita selesai datang gereja tiap hari Minggu, no. Atau kita merasa bahwa kita sudah menyukakan Allah gara-gara mungkin kita tiap hari saat teduh mungkin, atau saat kita tiap hari mungkin datang persekutuan doa, atau mungkin tiap hari kita melakukan hal-hal baik. Ternyata tidak sampai di situ guys, yang merujuk kepada kesukaan Allah teman-teman. Itu semua tentunya menyenangkan hati Tuhan, tapi yang menjadi paling utama untuk menjadi kesukaan Allah, kita dirancang menjadi kesukaan Allah. Dan saya katakan tadi, Efesus pasal 2 ayat 10 tuh teman-teman, itu ada spoiler di sana. Udah kasih jawaban kepada kita. Namun sebelum aku kasih tahu, kita sedikit lihat dulu guys, bagaimana konteksnya, keadaannya pada waktu itu. Dan kita lihat teman-teman. Dan oleh karena namaku, engkau tidak sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi disinyalir guys, jemaat Efesus tuh teman-teman, mereka sangat rajin pelayanan. Saking rajinnya melayani, mereka tidak kenal capek. Mereka tidak kenal lelah. Mereka begitu giatnya dalam seluruh pekerjaan Allah, teman-teman. Sampai Tuhan mengatakan, engkau tidak dapat lelah, engkau sabar dan menderita oleh karena namaku, saudara. Tapi teman-teman perhatikan di situ, apa? Ayat yang ke-5 atau 4. Perhatikan teman-teman. Wahyu pasalnya yang kedua, ayat yang ke-4. Dikatakan apa di sana? Namun demikian, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Bahkan pada poin ayat 5, event di mana mereka disadarkan oleh Tuhan, kita lihat. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi guys, perhatikan. Efesus yang udah rajinnya mau mampus, itu Tuhan suruh bertobat guys. Bayangkan, teman-teman coba bisa renungkan sedikit. Jemaat Efesus teman-teman yang begitu high dalam sistem pelayanan mereka, pokoknya begitu luar biasa lah. Tapi Tuhan bilang engkau telah jatuh terlalu dalam guys. Ini tidak make sense, ini tidak apa ya teman-teman ya, tidak nyambung, sinkron. Bagaimana mereka dipuji Allah sedemikian rupa, tapi ternyata Tuhan suruh mereka bertobat. Karena mereka telah jatuh begitu dalam, saudara. Makanya saya katakan tadi, berbicara kita dirancang untuk menjadi kesukaan Allah, teman-teman. Teman-teman tidak hanya selesai sampai di teman-teman habis selesai ibadah. No.
Tidak hanya selesai sampai di situ. Dan kalau teman-teman tadi perhatikan ayatnya yang keempat tadi, meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang semula, di mana bagaimana awal pertobatan kita berjumpa dengan Tuhan, kita menyadari kita orang berdosa yang tidak layak, tidak pantas. Pada momen itulah kita merasa. Tapi sekarang banyak orang yang meninggalkan kasih semula itu. Kasih semula dalam pengertian bahwa sekarang sudah merasa ibadah itu adalah hal yang biasa aja, teman-teman. Ya kan? Ibadah menjadi hal yang menjadi biasa aja, ibadah menjadi rutinitas, dan bahkan dalam ibadah pun kita pernah merasa hambar dan kosong, guys. Karena apa? Karena ternyata teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita terbiasa. Makanya teman-teman yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, berdoalah kepada Tuhan, ya Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan, agar cintaku semakin dalam padamu. Terlebih bahwa engkau telah terlebih dahulu mencintaiku, aku mau Tuhan engkau memberikan kekuatan untuk mencintaimu secara dalam. Amin, teman-teman ya. Sehingga apa? Sehingga dalam saat kita datang kepada Allah, momen atau event di saat kita datang pada hadirat Allah, kita menikmati, kita merasakan, kita mengalami, teman-teman. Amin ya, teman-teman ya. Jadi kita bukan ikut arus nih. Wah, ada rame ya di guys ya. Oh, maka kita rame-rame ke sana. Tapi pulang tidak dapat apa-apa. Inilah hal yang ditekankan bahwa sebetulnya saudara yang berkata kesal Tuhan, mungkin untuk ukuran pelayanan kita yes. Mungkin untuk ukuran kita khotbah kita jago, contohnya. Mungkin untuk ukuran kita nyanyi, ya kan? Kita WL, singer. Kita menjadi pemain tamborin atau kita adalah soundman. Kita menjadi orang yang mengatur multimedia atau apapun yang kita lakukan dalam pelayanan untuk ukuran manusia mungkin wow, guys. Tapi sekali lagi Tuhan yang menekankan di sini adalah pertobatan yang sungguh-sungguh, teman-teman. Amin, teman-teman ya. Pertobatan yang sungguh-sungguh, saudara. Jadi kita harus renungkan di dalam hati kita, saat kita memberi diri melayani, saat kita memberi diri untuk yang katanya kita ikut Tuhan, apakah kita hanya mengikuti Tuhan, hanya selesai di kata-kata, atau kita mengikuti Tuhan, tulus, murni, ikhlas dari hati kita, teman-teman. Makanya tidak heran bahwa kalau teman-teman melihat di Instagram, ada beberapa berita yang cukup memilukan. Salah satunya itu berita beberapa bulan lalu. Ya. Bulan ini atau bulan Juli kemarin. Kayaknya bulan ini deh. Teman-teman bisa search. Kasus pendeta di Sukabumi kalau tidak salah ya. Seperti itu. Itu apa kasusnya? Pendeta ini kedapatan mencabuli anak supirnya, guys. Yang baru di bawah umur. 2 lagi. Teman-teman bisa cek beritanya. Ini aneh benar. Kenapa aneh? Ini pendeta loh. Yang tiap hari mungkin dia ngomong tentang Tuhan, ya kan? Dia ngomong bagaimana tetap kita taat kepada Tuhan. Tapi ternyata pelaku utama adalah dia yang berseru untuk taat kepada Tuhan. Makanya teman-teman, dengar baik. Kita tidak bisa ngomong tentang Tuhan, tapi tidak bicara dengan Tuhan. Amin. Kita tidak bisa ngomong-ngomong tentang Tuhan mulu, tapi kita nggak pernah ngomong dengan Tuhan nih. Kita mungkin ngomong tentang Tuhan, Tuhan itu baik, Kak. Tuhan itu dahsyat. Nah, sekarang pertanyaan kita, kamu tahu dari mana Tuhan dahsyat? Tahu dari mana Tuhan baik? Tahu dari mana? Banyak orang memanipulasi dengan kemunafikan seakan-akan mereka itu adalah orang yang mengikuti Tuhan, padahal mereka sama sekali tidak benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tahu dari mana mereka tidak percaya? Dibuktikan dari tindakan dan perilaku-perilaku mereka, teman-teman. Makanya di zaman sekarang kan kita di zaman AI, guys ya. Zaman dimana bahwa orang pernah bilang jawaban ChatGPT itu, guys, pada jawaban doa. Bayangkan. Sampai-sampai teman-teman tahu orang curhat di ChatGPT, guys. Orang tidak mau lagi ketemu pendeta untuk curhat. Nggak mau lagi ketemu kakak rohani untuk curhat. Curhat di ChatGPT, guys. Pernah nemu itu? Curhat di ChatGPT? Ini keadaannya memang harus kita dengar baik-baik, teman-teman. Kita di era yang tidak baik-baik saja. Sudah begitu lagi kalau teman-teman ikut pemerintahan kita di bangsa kita, bagaimana juga kita ditekan, didiskriminasi untuk teman-teman di Indonesia Barat, itu harus diserukan, teman-teman. Kita bersyukur kita masih ada wadah internet seperti ini. Ya, kita bisa ada wadah untuk kita Zoom online seperti ini. Tapi saudara kita di Indonesia Barat, teman-teman, di Padang contohnya, iya kan, di Sukabumi, ini bukan ibadah gereja loh. Cuman red pemuda, remaja, dipersekusi, guys.
Bersyukurlah teman-teman yang mungkin ada di sini, yang di Indonesia Timur, yang seperti saya mungkin di NTT, yang kita gereja tuh mungkin 5 meter gereja, 5 meter gereja, 5 meter gereja. Bersyukurlah, karena tidak semua jemaat-jemaat Tuhan, khususnya di Indonesia ini, merasakan hadirat Tuhan atau kebaktian dengan leluasa. Hargai Allah, teman-teman, hargai Tuhan. Yang paling penting adalah pertobatan. Nah, itu adalah kilas balik dari jemaat Efesus yang ternyata mereka keren nih. Mereka hebat nih, ya kan? Tapi kalau kita telisik lagi dalam Efesus pasal 2, mari kita kembali guys, kembali ke Efesus pasal 2. Teman-teman nanti baca mulai ayat 1 sampai seterusnya, Paulus tuh ngomong kepada jemaat di Efesus, dulu ini juga kami ini adalah manusia berdosa yang gelap sama kayak mereka juga. Kami nih. Tapi karena kasih karunia Allah, saudara, karena anugerah, kami diselamatkan, kata Paulus. Kami juga adalah orang-orang yang terhitung di dalamnya. Kami adalah orang-orang yang harus celaka, saudara. Kata Rasul Paulus. Tetapi karena anugerah kasih karunia, belas kasihan, mercy, grace itu diberikan kepada kita, yang olehnya kita sekarang bisa menyenangkan hati Bapa. Menyenangkan bukan karena kita berbuat baik, saudara, tapi karena anugerah yang limpah ruah diberikan kepada kita. Amin, saudara. Jadi untuk saat ini, saudara, tidak peduli kamu siapa. Kamu mau dari keluarga mana? Kamu mungkin tinggal di hutan manapun, tidak peduli. Manusia tidak kenal kamu, manusia tidak peduli kamu di mana, tapi Tuhan Yesus benar-benar mencintai kita, bahkan mengenal kita lebih daripada diri kita mengenal diri kita sendiri, saudara. Ada amin, saudara. Ya, teman-teman yang diberkati. Pada poinnya tadi kita lihat, Rasul Paulus itu ngomong bahwa teman-teman yang berkati kasih Tuhan, kita tuh adalah orang-orang yang layak dimurkai. Tapi oleh cinta dan karena kasih karunia, kita diselamatkan. Makanya kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 8, dikatakan apa di sana? Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan di dalam iman Kristen, saudara, itu salvation by grace. Salvation by faith. No salvation by works, saudara. Bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Amin, saudara. Bukan karena kita mahasiswa teologi, bukan karena kita pendeta, bukan karena kita hamba Tuhan, atau apapun, bukan. Tapi karena Tuhan mencintai kita dengan sungguh-sungguh, saudara. Karena kita berarti dan kita begitu berharga di dalamnya, saudara. Dan poin tadi kita lihat spoiler yang disampaikan ayat 10. Sebetulnya yang Tuhan mau itu apa? Pekerjaan baik. Tapi yang paling penting apa? Bukan pekerjaan baik. Supaya kita hidup di dalamnya, saudara. Amin, saudara. Kita hidup di dalamnya. Omong kosong, kita bilang Tuhan baik, Tuhan itu dahsyat, tapi kita tidak mengalaminya, saudara. Kita menjadi orang yang munafik, menipu dunia ini, dan mengatakan bahwa, oh Tuhan itu dahsyat, saudara. Tuhan itu begitu baik dan akbar. Tapi ternyata kita tidak pernah mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa ngomong nih melayani Tuhan, ya kan? Tapi di saat yang sama kita melawan orang tua. Nah, ini realita, teman-teman. Coba teman-teman cek. Kita bisa melayani Tuhan, tapi pornografi jalan lancar. Renungkanlah, saudara. Untuk berbicara kita mengikuti Tuhan, tidak hanya selesai dipercaya, tapi harus taat dan tunduk di dalam hadiratnya, saudara. Taat dan tunduk, takluk di hadapan hadiratnya, saudara. Seperti jemaat Efesus yang saya kata-kata di dalam Wahyu pasal 2. Tuhan tuh kalau ngomong soal pekerjaan baik, kamu baik banget loh. Kamu tuh bahkan luar biasa banget. Penyesat-penyesat itu kamu hantam semua. Sudah begitu lagi kamu sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak pernah lelah dalam pelayanan. Bayangkan, begitu superiornya jemaat Efesus, saudara. Tapi apa? Itu bukan kesukaan Allah yang paling utama. Yang paling utama adalah hidup di dalamnya dan ada dalam kasihnya yang mula-mula, saudara. Amin, saudara. Makanya untuk saat ini saya tegaskan kepada kita, untuk kita datang gereja, datang ibadah pemuda, datang ibadah komsel, saat teduh, hargai Allah, teman-teman. Apalagi Google Meet atau Zoom kayak begini. Jangan kita ikut ibadah sambil tidur-tiduran. Saya pernah, teman-teman ya, ini kita lagi Google Meet begini, lalu ada orang dengan PD buka kamera, lalu tidur-tiduran. Ini ketemu mungkin siapa gitu boleh lah. Jangan kan ketemu siapapun. Kamu ketemu contohnya kepala sekolah. Teman-teman bayangkan ya. Ketemu kepala sekolah, guys. Jangan kepala sekolah deh, minimal guru di sekolah deh. Itu kan kita tidak bisa datang dengan celana pendek kaos oblong. Amin, saudara. Minimal celana panjang, sepatu, dan baju yang rapi, minimal. Nah, bagaimana Tuhan yang ciptakan guru, kita datang kepada dia dengan celana pendek kaos oblong sambil tiduran.
benar-benar tidak tahu diri, guys. Amin, saudara. Ini harus ditekankan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah total bagi kita. Benar-benar total. Saking totalnya, dia adalah Allah, the Almighty God, datang menjadi manusia untuk selamatkan saya dan saudara. Dari mana? Dari kebinasan, dari kutuk dosa. Sehingga kita yang seharusnya layak binasa masuk neraka, tapi dikasihi dan dicintai dan diselamatkan, dilayakan, dan bahkan kita diangkat menjadi anaknya. Sehingga kita juga disebut, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin, saudara. Kita harus renungkan ini secara baik, saudara. Bahwa karya Kristus, karya Allah Tritunggal yang akbar itu, tidak bisa dibatasi atau dianggap sepele, saudara. Atau dianggap main-main. Tapi itu adalah anugerah yang paling besar, dahsyat, maha agung dalam sepanjang sejarah umat manusia. Bagaimana Allah maha besar datang ke dunia untuk selamatkan kita dari lumpur dosa. Sehingga kita yang sebetulnya tidak pantas, tidak layak, yang harus mati tadi, kita boleh serukan, ya Bapa, ya Aba, ini aku anakmu. Amin, saudara. Makanya jangan pernah anggap sepele pengorbanan Tuhan Yesus. Jangan pernah. Ditunjukkan dengan hal kecil kayak seperti saat teduh kayak gini, ya kan. Ambil sikap yang baik, buka Alkitab kita, ya kan. Ini kalau kita presentasi di kuliah, di kampus, itu kita hormatnya luar biasa. Tapi masa untuk ibadah tidak? Ya, saudara yang diberkati kasih Tuhan. Poin yang saya mau tekankan dalam malam hari ini adalah bahwa kita dipilih oleh Allah, kita dipakai oleh Tuhan, sehingga kita boleh percaya kepadanya. Tidak hanya selesai dipercaya, teman-teman, tapi kita harus hidup di dalamnya, mengalami Tuhan, dan benar-benar kesaksian kita itu menjadi hidup saat kita mengatakan kepada orang lain bahwa, ya benar, dia adalah orang yang aku kenal. Teman-teman tahu kan Matius pasal 7, mulai ayat 21, 22, 23. Itu banyak orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, aku menyembuhkan demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Aku menyembuhkan demi namamu. Tapi pada poin event di mana mereka mengaku-ngaku mereka adalah hamba Allah, Yesus sendiri dengan mulutnya mengatakan, nyala engkau daripada hadapanku, hai pembuat kejahatan, karena aku tidak pernah mengenal engkau. Miris di atas miris, saudara. Tuhan tidak pernah kenal kita. Lu siapa lu? Itulah kepada orang-orang yang ngakunya ngomong tentang Tuhan, koar-koar tentang Tuhan, tapi tidak ada dalam pertobatan sungguh-sungguh. Atau hidup di dalam Tuhan, saudara. Ya, saya kira firman Tuhan yang sederhana ini dan singkat ini, teman-teman, menolong kita, meneguhkan, dan juga menegur kita, saudara. Bahwa kita begitu dicintainya, kita begitu dikasihinya. Tapi jangan gara-gara kita mengatakan kita dikasih oleh Tuhan, kita anggap sepele kasih Tuhan. Kita anggap remeh kasih Tuhan Yesus. Jangan, teman-teman. Ya, dan seperti dari Efesus pasal 2:10, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, teman-teman. Adakah kita mau sungguh-sungguh hidup di dalamnya? Dan adakah kita mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan di hadapan Allah, teman-teman? Sekali lagi, poin terakhir yang saya ingin sampaikan kepada kita, siapapun kita, dari apapun latar belakang keluarga kita, entah kamu dari mana, papa kamu siapa, tidak ada yang tahu, tidak peduli itu semua, teman-teman. Yang paling Tuhan pedulikan, yang paling Allah pedulikan, engkau adalah anaknya dikasihi, kepadanya lah kita berkenan, kepadanya lah aku berkenan, saudara. Kepada Tuhanlah kita semua dapat dikatakan sebagai orang yang berkenan, teman-teman. Dan biarlah teman-teman firman Tuhan yang sederhana dan singkat ini menolong kita dan juga membuat kita semakin yakin bahwa keselamatan di dalam Tuhan itu pasti, dan kita bersyukur bahwa keselamatan yang kita dapatkan itu bukan dengan jerih payah kita, bukan dengan usaha kita, tapi hanya karena anugerah, kasih karunia, dan juga iman kepada Kristus Tuhan kita. Sola gratia, sola fide. Salvation by grace, salvation by faith. Tuhan menolong, memberkati, dan menyertai teman-teman semua yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, teman-teman yang berkati, mungkin sebelum melanjutkan kita tutup dengan doa firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah datang bagi kami pada saat teduh LOTW pada malam hari ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk kasih karunia Roh Kudus telah pimpin dan tuntun kami,
sehingga kami belajar kebenaran bahwa untuk menjadi kesukaan Allah itu bukan hanya selesai di saat kami rajin melayani Tuhan, tapi kami hidup di dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di sorga, inilah kami anak-anak-Mu, pakai kami Tuhan jadi berkat bagi dunia, dan kiranya juga Tuhan kami hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Demi Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, sahabat yang setia, penolong yang ajaib, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sesi sharing firman Tuhannya sudah selesai.